Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berharap dan selalu berdoa saudara baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saudara, saya ingin mengucapkan terima kasih saudara yang sudah berpartisipasi ketika setelah saudara mendengarkan renungan di Levi Ministry. Saudara membagikannya kepada orang-orang yang dikasihi. Dan biarlah mereka juga mendapat berkat sebagaimana saudara mendapat berkat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Saudara, pernahkah Anda merenungkan betul-betul apa yang menyebabkan Ayub bisa bertahan dalam penderitaan yang cukup dan sangat besar, saudara, sehingga pada akhirnya dia menang dan menjadi sukses. Bahkan kemenangannya itu dia peroleh dalam masa tuanya, yang dianggap oleh orang-orang pada umumnya masa tua adalah masa yang tidak produktif lagi. Tapi justru di masa tua itu Ayub menuai kelimpahan, kemewahan, kebahagiaan, dan dia menuai kemuliaan. Semua orang-orang menyeganinya dan menghormatinya. Semuanya itu berasal dari Allah yang dia sembah. Saudara, inilah rahasia besar Ayub, bahwa ketika Ayub di dalam keadaan dia diberkati, juga ketika dia di dalam menderita penderitaan, pencobaan, ujian yang cukup besar, Ayub memiliki satu tekad, yaitu apapun keadaannya, dia tetap fokus kepada Allah. Saudara, khususnya kita akan membahas saat ini apa yang terjadi, apa yang dilakukan Ayub ketika dia mengalami cobaan dan ujian yang diizinkan oleh Allah yang sangat-sangat begitu besar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam penderitaannya Ayub tetap fokus dan percaya kepada Allah. Pandangan Ayub, perhatian Ayub, pikiran Ayub dia tujukan kepada Allah. Tidak lagi dia tujukan kepada anaknya yang hilang, hartanya yang hilang, bahkan istrinya yang tidak sepaham dengan dia pergi, tidak merawat dia lagi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pandangan dan pikiran Ayub itu kita akan lihat di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, di dalam sekejap kemewahan, kebahagiaan, kehormatan, kesehatan Ayub hilang. Betapa berat penderitaannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukan itu saja, Ayub terisolasi. Dia merasa sendirian. Orang-orang dulu memuja dia, menghormati dia. Sekarang pergi, melarikan diri seolah-olah tidak mengenal Ayub. Bahkan rekan-rekan dan sahabat-sahabatnya memberikan satu nasihat, mengintimidasi Ayub bahwa penderitaan Ayub disebabkan oleh dosa-dosanya. Lalu saudara, apa yang dilakukan Ayub ketika dia ada dalam penderitaan yang sangat-sangat berat ini? Kita melihat saudara bahwa Ayub tetap fokus. Perhatian Ayub, pusat pikirannya, pusat pandangannya, sasarannya, dia tujukan hanya kepada Allah saja. Konsentrasi hidupnya saudara, dia berikan hanya kepada Allah. Perkataannya dia hanya tujukan kepada Allah. Artinya saudara, Ayub fokus kepada apa yang dia miliki saat itu, bukan pada apa yang sudah hilang darinya. Apa yang dimiliki Ayub saat itu, dia masih punya iman kepada Allah. Itulah yang dimiliki Ayub, itulah yang dia pertahankan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam penderitaannya Ayub tidak pernah menghujat Allah. Dia memuji, dia mengucap syukur. Bahkan saudara, perkataan-perkataan sahabat-sahabatnya dipatahkan oleh Ayub. Tidak ada satupun yang melemahkan iman Ayub. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang Ayub dapatkan ketika dia
fokus kepada Allah, ketika perhatiannya, pembicaraannya, perkataannya, pikirannya, pandangannya hanya ditujukan kepada Allah, apa yang Ayub dapatkan dari itu semua? Yang pertama, saudara, karena fokus kepada Allah, Ayub mendapatkan pernyataan Allah tentang kebesarannya. Pada waktu dalam pergumulannya, Ayub berjumpa dengan Allah. Kenapa, saudara? Karena dia pusatkan pikiran dan perhatiannya pada Allah, maka Allah menunjukkan kekuasaannya lewat firman-Nya kepada Ayub. Saudara bisa baca di dalam Ayub 38, dalam Ayub pasal 38 sampai 42. Di sana Allah menunjukkan betapa Allah berdaulat atas dunia ini, betapa Allah berdaulat atas hidup seluruh umat manusia. Dan saudara, betapa Allah menyatakan bahwa Dia berkuasa untuk memulihkan keadaan setiap orang. Yang diberkati bisa jadi dalam penderitaan, yang menderita akan dipulihkan. Itulah kedaulatan Allah. Saudara, dalam Ayub 42 ayat 5 sampai 6, di sini Ayub menyatakan bagaimana dia mengerti siapa Allah yang sesungguhnya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, Ayub mengakui bahwa Allah itu berdaulat atas hidupnya. Dan meski dalam penderitaan pun, Ayub yakin Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah dampak dari fokus Ayub kepada Allah, bahwa Allah di tengah penderitaan menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, saudara, di tengah penderitaan Ayub, Allah memulihkannya tepat pada waktunya. Dampak dari Ayub fokus kepada Allah, yaitu bahwa Allah segera memulihkan Ayub sesuai dengan waktunya. Kekayaan Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Keluarga Ayub dibentuk kembali, yang sudah hilang dipersatukan lagi oleh Allah. Saudara, dan ini satu lagi, Ayub diberi bonus oleh Allah, yaitu kesehatan dan umur yang panjang. Kita baca dalam Ayub 42 ayat 12 sampai 13. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan ini bonusnya, saudara. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup Ayub berakhir dengan happy ending. Bukankah kehidupan yang seperti ini yang diingini oleh setiap orang, bukan? Saudara, oleh sebab itu, mari kita mulai dari sekarang. Apapun keadaan saudara saat ini, ketika saudara sedang diberkati, atau mungkin saudara sedang dalam masa pencobaan, fokuslah kepada Allah. Jangan fokus kepada harta, jangan fokus kepada penyakit, jangan fokus kepada manusia. Karena saudara, Allah berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini saya ingin memberikan satu pernyataan. Jika saudara yang mendengarkan sharing ini, mendengarkan renungan ini, sedang menghadapi masalah yang bertubi-tubi, tidak pernah habis-habisnya, saya ingin katakan tetaplah sabar dan tetaplah fokus hanya pada Allah saja. Janganlah fokus, janganlah terlalu perhatian Anda, pandangan, pikiran Anda kepada yang sudah hilang, kepada yang sudah lenyap, yang tidak kekal. Tapi fokuslah, perhatianlah kepada yang Anda miliki saat ini, yaitu iman sejati kepada Allah. Saudara, inilah yang ingin firman Tuhan katakan. Jika kita fokus kepada Allah, dalam Mazmur 34 ayat 8, kecaplah dan lihatlah, firman Tuhan katakan. Lihatlah, fokuslah betapa baiknya Tuhan itu, dan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.